Halo teman-teman, di sini aku Saskia akan menemani kalian untuk berbincang-bincang terkait pembahasan keuangan. So, next video kita akan bincang tentang apa ya? Hai teman-teman, di sini aku akan membahas mengenai sebuah prinsip nih, sebuah komitmen yang ada di dalam sebuah perusahaan yang biasanya komitmen ini dibahas nih di laporan keuangan maupun di laporan keuangan berkelanjutan. Nah, di komitmen ini dia memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip ini diterapkanlah di perusahaan itu dan dilaporkan. Ada mungkin yang tidak dilaporkan, tapi dilaporkannya dia hanya terdapat kalimat kalau perusahaan sudah menerapkan prinsip ini atau komitmen ini. Nah, komitmen ini merupakan corporate governance atau CG. Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, dikatakan good corporate governance atau GCG adalah penerapan dari komitmen corporate governance itu dengan baik. Nah, si penerapan yang baik ini dikatakan GCG atau good corporate governance, yang biasanya GCG ini terkandung di dalam misi perusahaan untuk menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif. Nah, di dalam GCG atau Good Corporate Governance ini, berdasarkan sudah yang aku jelaskan tadi, mereka menerapkan 5 prinsip. Ada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kepemimpinan yang efektif, atau dikatakan sebagai kewajaran dan kesetaraan. Nah, kita bahas untuk satu-satu dari prinsip GCG ini. Yang pertama ada transparansi. Nah, di dalam sebuah perusahaan, transparansi itu penting. Pentingnya untuk mengungkapkan secara transparan kepada pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sebuah perusahaan. Jadi keterbukaan dan kejelasan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan, serta termasuk dalam mengungkapkan informasi dan keputusan perusahaan yang dapat memberikan dampak kepada pemangku kepentingannya. Nah, dampaknya tersebut ada di akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini dia bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan dan diungkapkan secara transparan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan atas transparansi tersebut dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangannya. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi dampak dari sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi yang dikeluarkan atau yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab atas dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungannya. Nah, termasuk terhadap kesejahteraan karyawan, pengembangan komunitas, dan upaya lingkungan. Jadi tanggung jawab ini tuh sebagai bentuk effort dari perusahaan untuk tetap berjalan perusahaan tersebut dengan melakukan tanggung jawabnya atas keberlanjutan atau kegiatan operasional perusahaannya. Lalu selanjutnya ada independensi. Nah, independensi ini dia itu lebih ke kebebasan perusahaan untuk bertindak tanpa terpengaruh oleh pihak eksternal. Jadi misalkan kan sekarang lagi ramai nih terkait dengan isu-isu politik atau sudah menuju pemilu. Nah, bagaimana perusahaan itu untuk tidak berpihak atau tidak termakan oleh pihak eksternal tersebut yang sehingga akan menimbulkan sesuatu yang tidak sehat dengan menghindari konflik kepentingan dan perlindungan dari politik korupsi. Seperti itu. Lalu untuk yang kelima ada kepemimpinan yang efektif atau dapat dikatakan kesetaraan dan kewajaran. Nah, untuk kesetaraan dan kewajaran ini merupakan kemampuan pemimpin dan mengelola aktivitas bisnis secara profesional, termasuk membangun tim yang kuat, merencanakan strategi yang tepat, dan mengambil keputusan yang tepat juga, sehingga dapat berdampak baik kepada pemangku kepentingan baik dari eksternal maupun internal perusahaan, sehingga dapat memberikan efek positif juga kepada perusahaan dalam menerapkan good corporate governance ya.
Nah, sebelum kita membahas tentang manfaat dari penerapan good corporate governance di perusahaan keluarga, kita lihat dulu dan kita ketahui dulu apa sih ciri-ciri dari perusahaan keluarga itu. Nah, salah satu ciri khas dari perusahaan keluarga adalah pengelolaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi tidak mengambil dari pihak eksternal, tapi mereka turun-menurun dari generasi sebuah keluarga atau garis keturunannya. Nah, setiap generasi itu biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda pastinya. Meskipun harus berpegang teguh terhadap warisan budaya dari generasi terdahulu, tapi semakin lama suatu perusahaan keluarga beroperasi, biasanya semakin minim pula interaksi antar anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaannya. Selain itu juga, pengalaman pengelolaan pun semakin minim dan kesamaan visi misi semakin memudar semakin kesini. Karena kan semakin generasi baru nih, semakin adanya inovasi lain yang mungkin tidak diterapkan nih di generasi terdahulu atau di sebelum-sebelumnya lah. Nah, hal ini yang akan membuat visi misinya mudar karena mungkin semakin ke sini generasi mudanya itu semakin menjauh dari visi misi yang diterapkan oleh generasi tua ini, dan tujuan perusahaan serta proses pengelolaan yang berubah-ubah justru dapat mengganggu stabilitas perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan keluarga juga butuh sistem tata kelola perusahaan yang dilakukan secara jelas. Jadi corporate governance ini bukan hanya diterapkan di perusahaan non generasi-generasi ke perusahaan keluarga ini ya. Jadi kan kalau misalkan perusahaan yang bukan perusahaan keluarga itu, mereka kan emang ada kaitannya atau terikat dengan orang-orang eksternal kan, baik dari pemimpinnya, karyawan-karyawannya, dan penerus-penerusnya mungkin memang bukan dari internal atau turun-menurun. Nah, hal ini diperlukan penerapan dari corporate governance karena untuk memegang teguh visi dan misi yang sudah dibuat oleh direksi atau pemimpin sebelumnya. Jadi untuk menanamkannya itu dengan corporate governance. Nah, di perusahaan keluarga walaupun mereka terikatnya dengan internal, mereka juga perlu yang namanya corporate governance supaya semakin generasinya tuh semakin berjalan itu tidak memudar visi dan misi yang sudah diterapkan di generasi yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari sistem corporate governance perusahaan keluarga. Nah, manfaat yang pertama itu ada koordinasi proses pengambilan keputusan berlangsung lebih mudah karena kan dia berkaitan dengan antar keluarga aja nih. Berarti kan komunikasinya hanya dengan internalnya aja, tidak dengan pihak eksternal yang merupakan pihak keluarga lain misalkan, atau dari orang lain lah kasarnya. Lalu yang kedua, melakukan manajemen kontrol yang lebih sistematis. Yang ketiga, meminimalkan konflik personal antar anggota keluarga. Yang keempat, melindungi aset dan meningkatkan keuntungan perusahaan keluarga. Lalu yang kelima, menjaga kelanjutan bisnis keluarga secara lancar. Yang keenam, mewujudkan rencana-rencana jangka panjang demi kemajuan perusahaan keluarga. Dan yang ketujuh, menjamin keharmonisan hubungan antar keluarga di masa yang mendatang. Jadi, perlunya corporate governance di perusahaan keluarga itu adalah untuk meyakinkan nih antar anggota keluarga yang akan jadi penerus itu menerapkan visi dan misi serta nilai perusahaan yang sudah ditanamkan dari terdahulu. Jadi tidak ada yang merasa kok aku nggak dikasih tahu ya tentang ide ini. Jadi adanya transparansi, adanya tanggung jawab juga, lalu adanya akuntabilitasnya, lalu ada independensinya seperti apa, dan kewajaran serta kewajaran dan kesetaraannya juga bisa membuat perusahaan keluarga ini semakin dinamis dan tidak adanya cekcok antar internal yang membuat atau membuat perusahaan keluarga ini menjadi tidak stabil. Oke, setelah kita mengetahui nih apa sih good corporate governance itu, apa juga ciri khas dari perusahaan keluarga, dan apa sih manfaatnya corporate governance diterapkan di perusahaan keluarga, dan apa sih efeknya juga kalau misalkan corporate governance itu tidak diterapkan nih di perusahaan keluarga. Kenapa dipentingkan nih corporate governance juga ada di perusahaan keluarga, kan merupakan antar keluarga gitu, internal keluarga, tidak berkaitan dengan orang-orang luar gitu. Kenapa harus dilakukan sih corporate governance, kenapa harus diterapkan? Nah, setelah kita mengetahui itu semua, aku akan memberikan salah satu contoh nih, sebuah perusahaan yang dia sudah menerapkan corporate governance, bahkan sudah menerapkan juga good corporate governance atau GCG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1942 oleh Ahmad Bakri. Nah,
perusahaan ini adalah Bakri Group atau kelompok usaha Bakri yang dia itu bergerak di berbagai macam bidang nih. Ada bidang pertambangan, migas, properti, infrastruktur, media, dan telekomunikasi. Kita bahas yuk mengenai penerapan tata kelola perusahaan di Bakri and Brothers ini. Nah, jadi di Bakri and Brothers ini mereka melakukan penerapan prinsip-prinsip GCG yang bermutu yang akan mendukung peningkatan kinerja perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, serta peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan operasional. BNBR atau Bakri and Brothers juga meyakini bahwa pembentukan integritas tinggi melalui kode etik dan nilai-nilai budaya perseroan akan semakin memberikan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan bisnis perseroan. Prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance diimplementasikan melalui sebuah kerangka kerja yang mencakup tata hubungan antara organ-organ Good Corporate Governance, hubungan dengan pemegang saham, serta dengan pemangku kepentingan untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara pencapaian kinerja dengan keberlanjutan usaha. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, penerapan corporate governance ini akan berkaitan dengan yang namanya keberlanjutan usaha. Bagaimana perusahaan itu bisa membuat chemistry yang baik dengan pemangku kepentingannya. Jadi ketika perusahaan itu sudah menerapkan sebuah corporate governance atau tata kelola yang baik kepada pemangku kepentingannya, maka pemangku kepentingannya ini pun akan menunjang kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab juga akan juga mempengaruhi bagaimana keberlanjutan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Jadi pentingnya corporate governance diberlakukan di semua perusahaan, baik perusahaan yang non keluarga maupun perusahaan yang keluarga, untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan supaya adanya jaminan keberlanjutan perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini kan juga dibahas nih di Bakri and Brothers terkait dengan nilai-nilai kode etik. Jadi, untuk menciptakan good corporate governance, perusahaan itu memerlukan nilai kode etik yang akan diterapkan sehingga kode etik ini akan menjadi batasan nih bagi perusahaan dan pelaku-pelaku yang mendukung operasional perusahaan ini untuk membuat tata kelola perusahaannya ini menjadi baik. Jadi tidak menyeleweng dari nilai, visi dan misi serta nilai perusahaan. Jadi ada batasan yang batasan tersebut akan menjadi pedoman dan acuan untuk perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, kurang lebihnya sekian penjelasan dari aku terkait dengan penerapan corporate governance di perusahaan keluarga. Udah ada pengertiannya, manfaatnya, dan juga ada salah satu contohnya dari Bakri and Brothers Company ini. Nah, semoga dapat membantu kalian semua dan dapat menjadi insight yang baru untuk kita semua. Sampai berjumpa di bahasan yang lain. Dadah!